Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Jogja Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara baik-baik saja hari-hari ini dalam mengejar Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita membahas 3 pengajaran, dan saya berdoa Bapak Ibu menyiapkan kertas dan ballpointnya supaya Anda bisa mencatat, dan biarlah 3 hal ini adalah peristiwa besar yang terjadi supaya Anda dan saya boleh mengerti. Di muka bumi ini Tuhan sediakan bagimu ada banyak sukacita. Saudara Tuhan, biarlah engkau diberikan anugerah yang besar oleh Tuhan untuk menikmati acara ini. Terutama Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang kekurangan, biarlah Tuhan menyembuhkan Anda, memulihkan Anda. Engkau yang sedang kekurangan, Tuhan melepaskan anugerah yang besar, sehingga engkau boleh cukupkan dalam segala hal. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih juga Anda yang sudah memberikan doa, daya, dan dana kepada kami. Anugerah Tuhan berlimpah dalam hidup Anda dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Terpujilah nama Tuhan. Akhir kata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati, kita mengikuti pelajaran hari ini, dan biarlah tangan Tuhan menyertai engkau berlimpah-limpah senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom, saudara kasih Tuhan, para pemirsa dari Aruna Jogja Official Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh berjumpa kembali. Bapak Saudara sekalian, kita sering membaca dalam firman Tuhan supaya kita menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Ada berapa banyak Anda sudah membaca ayat ini? Kita membaca sekali lagi Bapak Ibu. Dalam Mazmur 90 ayat ke-12, firman Tuhan berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Firman ini ditulis pertama adalah kepada Musa, supaya Musa menulis kepada kita sekalian, supaya kita diajar untuk menghitung hari-hari kita. Bapak Ibu, mungkin Anda bertanya-tanya, menghitung hari, apa artinya? Saudara Tuhan, kalau kita melihat dari ayat dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kita menemukan kata yang berbeda sekali dengan yang dimaksudkan dengan kata menghitung. Saudara Tuhan, kata menghitung hari-hari kami itu menggunakan kata manah, seperti ini tulisannya. Ya, oke. Nah, manah itu artinya adalah menunjuk. Artinya adalah mempersiapkan. Artinya adalah menyusun. Jadi agak sedikit berbeda dengan bahasa aslinya. Nah, kata manah ini, ajar kami Tuhan supaya kami manah hari-hari kami. Sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kata manah ini menyusun untuk menunjuk. Tuhan meminta kita supaya kita menunjuk setiap tugas yang Tuhan berikan. Kita mengatur segala halnya supaya itu sesuai kehendak Tuhan. Saudara Tuhan, kenapa kita lakukan itu? Seperti Tuhan. Bapa di sorga mengatakan bahwa Dia mengatur segala hal, dan waktu Dia berfirman, maka itu semuanya terjadi. Betapa indah dan luar biasanya hal itu terjadi. Tapi Bapak Ibu Anda harus mengerti, engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuat itu semua, itu terjadi atas dirimu, engkau juga harus seperti itu, karena engkau dan saya adalah anak-anak Bapa di sorga yang harus bertindak seperti Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang Tuhan maksud. Engkau dan saya harus mengatur, harus menyusun hari-hari kita. Kita harus prepare hari-hari kita seperti yang Tuhan mau. Dan ini yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, kita mengatur, kita menyusun, kita menunjuk seluruh benda yang ada di langit, matahari, bulan, bintang, hujan, laut, sungai yang ada di daerah pedalaman, yang ada di kota, di desa, yang ada di daerah ujung bumi, yang ada namanya ikan, yang ada namanya binatang, anjing, kucing, kuda. Bapak Ibu, engkau harus mengatur semuanya itu seperti Tuhan perintahkan. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin.
Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Seperti Yunus, kita tahu kitab Yunus, bahwa kitab Yunus mengatakan bahwa Yunus satu ketika bertemu dengan Tuhan, dan dia lari dari Tuhan karena dia menolak melakukan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu dia menolak daripada Tuhan lari, Tuhan tetap mengajar Yunus. Dan satu hari Yunus masuk dalam perut ikan dan Yunus berdoa. Saudara Tuhan, hari itu, waktu dia keluar dari perut ikan, dia mulai manah. Dia mulai menyusun kembali rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saudara Tuhan, seperti Yunus, kita diminta untuk memanah, untuk mengatur hari-hari kita. Waktu kita masuk dalam sebuah masalah, kita hidup dalam sebuah problem. Bapak Ibu, Anda harus mengerti, engkau yang harus mengatur hari-harimu, sehingga engkau bisa menyusun, engkau bisa memproyeksikan bagaimana itu terjadi. Luar biasa sekali sebagai anak-anak Tuhan, engkau dan saya berhak untuk itu. Nah, Bapak Ibu, Anda pasti bertanya, Pak, manah? Sepertinya menarik, Pak, tapi bagaimana saya melakukan manah? Saudara Tuhan, manah dilakukan dalam bentuk doa. Waktu engkau berdoa, waktu engkau mengucapkan syukur atas segala hal yang terjadi dalam kehidupanmu, atas segala peristiwa yang menimpa hidupmu, waktu engkau berdoa, engkau sedang membuat manah. Engkau mengatur kehidupanmu, engkau menyusun kehidupanmu, engkau mempersiapkan kehidupanmu, dan itu tidak akan pernah sama lagi. Saudara Tuhan, itulah sebabnya dalam doa-doa Anda dan saya. Doa-doa kita harus bedakan ya Bapak Ibu, kalau Anda berdoa untuk orang yang sedang sakit, untuk engkau sedang berdoa untuk sebuah pekerjaan, untuk engkau bekerja, atau engkau sedang berdoa untuk sebuah syafaat. Engkau harus melihat, atau engkau sedang berdoa, engkau sedang mengatur bagaimana itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Saudara Tuhan, berdoa adalah hal yang sangat penting. Anda dan saya melakukan doa setiap hari. Puji nama Tuhan. Dalam doa-doa itu, Anda harus betul-betul menyusun bagaimana itu akan terjadi dalam kehidupanmu, sehingga itu boleh betul-betul kelak akan terjadi fakta dalam kehidupan Anda dan saya. Saudara Tuhan, betapa kuat dasar dari doa. Karena doa dikatakan adalah iman yang harus muncul hari itu. Saudara Tuhan, kaitannya sangat kuat sekali. Bagaimana engkau berdoa dengan dasar iman, bagaimana engkau manah mengatur, menyusun hari-harimu. Tuhan berkata, kalau engkau yang jadi bijak setiap saat. Banyak orang berkata, saya pengen bijak Pak. Bijak ada syaratnya. Waktu engkau menyusun waktu-waktu Anda. Waktu engkau menyusun, memprepare, appoint, menunjuk waktu-waktu Anda. Tuhan berkata, maka waktu itu terjadi, engkau akan menjadi semakin bijak hari demi hari, waktu demi waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Saudara Tuhan, Bapa di sorga sangat luar biasa sekali. Tuhan membentuk sebelum itu terjadi. Sebelum satu hal eksis di muka bumi, Tuhan sudah menunjuk satu hal, Tuhan sudah membentuk satu hal, dan itu menjadi firman Tuhan yang berkuasa. Itulah arti kata manah. Tuhan melakukan, dan yang pasti engkau dan saya harus melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah hal yang sangat indah sekali antara hubungan Bapa dan anak yang terjadi dalam urusan Bapa di sorga dan kita. Anugerah Tuhan kuat sekali. Nah, kalau kita melihat hal ini adalah hal yang sangat luar biasa yang bisa diperbuat oleh orang-orang di muka bumi yang menjadi umat Bapa di sorga. Kita adalah orang-orangnya. Itu adalah hal yang luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kunci untuk Anda menjadi bijak dengan Anda mengatur kehidupan Anda. Nah, hari ini saya meminta Anda, mendorong Anda sekalian untuk Anda manah, untuk Anda berdoa kepada Tuhan. Dalam doa-doa Anda akan berdoa mengatur setiap hal yang terjadi, sehingga semuanya seperti kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah perkara yang tidak sulit, bukan? Mengatur kehidupan kita, kita diminta oleh Tuhan, seperti firman tadi katakan, ajar kami Tuhan untuk mengatur, untuk menunjuk, untuk menyusun, untuk memprepare hari-hari kami.
Dan apabila terjadi sedemikian, sehingga kami semua beroleh hati yang bijak, dan engkau akan jadi semakin bijak karena engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupanmu. Terpujilah nama Tuhan, luar biasa sekali ayat ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara melakukan ini setiap hari, dan engkau bahkan nanti menjadi bijak, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Shalom.